Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-471 yang akan menjelaskan tentang sumber daya kefarmasian. Sumber daya kefarmasian di klinik meliputi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Kita akan bahas dulu sumber daya manusia. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan atau asisten tenaga kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian dan atau asisten tenaga kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, apoteker harus memenuhi kriteria. Pertama, persyaratan administrasi meliputi memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, memiliki surat tanda registrasi apoteker atau STRA yang masih berlaku, memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dan memiliki surat izin praktek apoteker atau SIPA yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, menggunakan atribut praktek antara lain baju praktek dan tanda pengenal. Ketiga, wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan atau Continuing Professional Development atau CPD dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan. Keempat, apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri. Kelima, harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah apoteker, standar profesi atau standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku. Tenaga teknik kefarmasian di klinik melakukan pelayanan kefarmasian di bawah supervisi apoteker dengan kewenangan sebagai berikut. Pertama, memeriksa ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di unit kerja. Kedua, memeriksa tanggal kedaluarsa obat di tempat penyimpanan. Ketiga, membuat usulan penanganan obat yang mendekati tanggal kedaluarsa. Keempat, mengusulkan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Kelima, mencari data PBF atau distributor sesuai kebutuhan. Keenam, menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Meliputi menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, dan memeriksa kesesuaian pesanan. Memeriksa keadaan fisik sediaan farmasi, dan membuat bukti penerimaan. Ketujuh, menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai dengan kelas terapi, bentuk sediaan, dan sifat fisiko-kimia. Kedelapan, melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Meliputi mengelompokkan dan menyimpan faktur pembelian dan penjualan, mengelompokkan resep yang akan dimusnahkan, menyiapkan, mengisi, dan menyimpan kartu stok. 9. Menghitung jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 10. Melaksanakan prosedur penerimaan dan pengkajian resep di klinik yang meliputi menerima resep, melakukan pengkajian resep secara administratif dan atau farmaseutik di bawah supervisi apoteker. 11. Meracik sediaan farmasi di bawah supervisi apoteker. 12. Menulis etiket dan menempelkannya pada kemasan sediaan farmasi. 13. Memberikan pelayanan obat bebas, obat terbatas, dan perbekalan kesehatan. Meliputi antara lain menyiapkan dan menyerahkan obat yang diperlukan,
mencatat obat yang diserahkan. Selanjutnya kita akan bahas sarana dan prasarana atau peralatan kesehatan di klinik. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di klinik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undang kefarmasian yang berlaku. Lokasi instalasi farmasi harus menyatu dengan pelayanan klinik. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan medis kepada pasien, laboratorium jika ada, dan penanganan limbah. Peralatan yang memerlukan ketepatan pengukuran harus dilakukan kalibrasi alat secara berkala oleh Balai Pengujian Kesehatan dan atau institusi yang berwenang. Peralatan harus dilakukan pemeliharaan, didokumentasikan, serta dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Sarana dan prasarana kefarmasian di klinik harus dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian dan menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di klinik meliputi sarana dan peralatan antara lain pertama sarana, yaitu area administratif. Di sini tersedia peralatan untuk kegiatan pencatatan, meja, dan kursi. Kemudian area penerimaan resep. Area penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep, satu set meja dan kursi, serta satu set komputer. Area penerimaan resep ditempatkan pada bagian yang paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Area penyiapan dan pelayanan resep. Area penyiapan dan pelayanan resep meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan alat baik manual atau digital, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, belangko salinan resep, etiket, dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan atau air conditioner. Selanjutnya kita akan bahas area penyerahan obat. Area penyerahan obat berupa loket penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan area penerimaan resep. Area tersebut tidak ada pembatas untuk komunikasi apoteker dan pasien. Selanjutnya area konseling. Area konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari obat, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan lampiran catatan pengobatan pasien. Berikutnya area penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Area penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak atau lemari obat, palet, pendingin ruangan atau AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kelembapan, serta kartu monitoring suhu dan kelembapan. Berikutnya area arsip. Area khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknis manajemen yang baik. Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Istilah area tidak harus diartikan sebagai wujud ruangan secara fisik,
namun lebih kepada fungsi yang dilakukan. Bila memungkinkan, setiap fungsi tersebut disediakan ruangan secara tersendiri. Jika tidak, maka dapat digabungkan lebih dari satu fungsi, namun harus terdapat pemisahan yang jelas antar fungsi. Kedua, peralatan. Peralatan harus memenuhi syarat, terutama untuk perlengkapan peracikan dan penyiapan obat. Alat ukur dapat dijamin sensitif dan pengukuran dan pemenuhan persyaratan, penerapan, dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Peralatan yang harus tersedia antara lain: 1. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan, dan pembuatan obat. 2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip. Ketiga, kepustakaan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan informasi obat. Keempat, lemari penyimpanan khusus untuk narkotika. Kelima, lemari penyimpanan khusus untuk psikotropika. Kemudian keenam, lemari pendingin dan pendingin ruangan untuk obat yang termolabil. Ketujuh, penerangan dan ventilasi yang memadai. Kedelapan, sistem pengelolaan limbah yang baik. 9. Sarana air, sarana pencucian, peralatan peracikan dan cuci tangan. 10. Genset. 11. Alat pemadam api ringan atau APAT. 12. Sistem pengamanan untuk menghindari pencurian dan kehilangan. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang sumber daya kefarmasian di video 471. Kita akan bertemu di video 472 untuk membahas tentang evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.